Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Mantap kalian ya. Memang kita ini mungkin sekarang memasuki tahun ajaran baru di mana kalian baru kelas 11. Muka makin cerah setelah setahun sudah punya adik kelas, nggak tahu yang diincar siapa. Jadinya kelas 11 itu sudah mantap lah. Kita bisa bebas melakukan apa saja dan di mana saja, walau harus ada batasan tertentu lagi. Ya, pokoknya apapun yang kalian lakukan, tetap ingat bahwa semuanya ada batasan. Berlebihan itu tidak baik. Ya. Jadinya kita akan memasuki materi kita yang pertama, tapi sebelum itu boleh saya minta Andrew pimpin doa terlebih dahulu. Ya, baik Pak. Suara saya terdengar? Oke, baik Bapak dan teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu pada kehidupan kami sehingga kami kembali berkumpul. Nah, lewat tim sini kami berkati pembelajaran kami pada hari ini, berkati Pak Joshua sebagai guru maupun kami sebagai anak-anak murid, biar kalian berkati kami sehingga kami memperoleh hal yang baik pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, baiklah. Kita akan memasuki materi kita yang pertama. Ya, materi kita yang pertama ini adalah tentang induksi matematika. Nah, induksi matematika ini mungkin belum banyak kita temui di kelas 10 atau kelas 9, tapi kita akan mempelajari bagaimana sih prinsip-prinsip pembuktian induksi matematika. Nah, sebelum itu kita ada prosedur kelas terlebih dahulu. Yang pertama, gunakanlah seragam agar terlihat sedang sekolah, bukan sedang nonton YouTube. Baik, yang benar. Nah, selanjutnya harap menyalakan kamera ya, agar kalian ini sadar bahwa kalian itu semua good looking, diciptakan segambar dan serupa Allah. Selanjutnya, jika kalian ingin izin, harap raise hand dan sebagainya, agar tidak terlihat seperti tunarungu yang ketika dipanggil itu nggak dengar apa-apa. Jadi harap laksanakan prosedur kelas dengan baik dan benar. Selanjutnya kita akan sedikit mengenang tentang unsur-unsur dasar prinsip induksi matematika ini. Nah, misalkan dibuktikan ada 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 2 kali 6. Apakah benar 4 tambah 4 tambah 4 itu sama dengan 2 kali 6? Boleh saya minta Diva untuk... Iya, Pak. Jadi 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 2 kali 6 benar, Pak. Soalnya hasilnya sama-sama 12, Pak. Sama-sama 12. Oke, coba kita lihat ya. Jadi 4 tambah 4 tambah 4 ini bisa kita ubah juga sebenarnya bentuknya. Jika kita keluarkan, jadi ini 2 dikali 2 tambah 2 tambah 2. Ini kalau kita kali silang, hasilnya akan sama saja. Nah, 2 tambah 2 tambah 2 bisa kita ubah juga jadi 6. Jadi 2 kali 6. Jadinya sama saja ya, 2 kali 6 sama 2 kali 6. Hasilnya 12. Kita bilang. Ada juga nih, 2 dikali X plus 4 sama dengan 2X plus 8. Apakah ini benar? Jawabannya kita bisa temukan dari perkalian silang. 2 dikali X dan 2 kali 4. 2 kali X 2X, 4 dikali 2 sama dengan 8. Terus ada juga X plus 2 dikali X min 1 sama dengan X kuadrat plus X min 2. Ini bisa kita lihat dari perkalian silang lagi, dimana ditemukan nanti X kuadrat plus 2X min 2. Itu hasil dari X dikali X ditambah X dikali min 1, ditambah 2 dikali X, ditambah 2 dikali min 1. Nah, kita jumlahkan, ditemukan bahwa X kuadrat plus X min 2 sama dengan X kuadrat plus X min 2. Bahwa terbukti bahwa ini benar. Nah, kita melihat bahwa tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu dalam prinsip induksi matematika adalah kita semua ini mampu mengimplementasikan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan dengan induksi matematika. Jadi kita akan membahas pernyataan matematis berupa barisan terlebih dahulu. Nah, dasar dari induksi matematika ini sebenarnya kita bisa lihat di sini seperti kartu domino nih. Nah,
Kita lihat nih, induksi matematika dapat diibaratkan sebagai efek domino, di mana jika salah satu kartu domino dijatuhkan, maka kartu lainnya juga akan jatuh. Nah, coba saya mau tanya nih, menurut Berli nih, efek domino ini sebenarnya kayak gimana sih? Baik Pak, yang saya pahami tentang efek domino itu ketika domino yang pertama dijatuhkan, maka domino selanjutnya itu akan ikutan jatuh, Pak. Sama halnya dengan induksi matematika ini, ketika N yang menyatakan bilang asli itu nyatakan benar, maka N tambah satunya juga harus benar, Pak. Seperti itu, Pak. Nah, iya benar. Jadi ketika efek domino ini ketika salah satu suku jatuh atau kartu jatuh, kartu yang lain juga pasti akan jatuh. Kita induksi matematika ya. Jika satu bilangan K itu misalkan kita anggap PK itu jatuh, maka PK plus 1 itu juga harus jatuh. Maka itu dapat dikatakan itu bernilai benar. Induksi matematika diajarkan sebagai efek domino karena hal demikian. Nah, kita lanjut ke dalam langkah-langkah pembuktian. Ada dua langkah. Yang pertama itu langkah dasar. Ditujukan bahwa P, A itu bernilai benar. Dan langkah induktifnya adalah ditujukan bahwa bilangan asli K lebih dari sama dengan A dengan A bilangan asli tertentu, maka berarti PK dan PK plus 1 itu juga harus bernilai benar. Nah, misalnya nih kita punya permisalan. Buktikan bahwa PN 1 plus 3 plus 5 plus 7 ditambah sebagainya ditambah 2N-1 sama dengan N kuadrat. Nah, langkah dasarnya kita buktikan dulu nih. Tadi kan kita harus tunjukkan bahwa PA itu bernilai benar. Nah, kita lihat P1 itu kan berarti 2N-1 kan 2 dikali 1, 2 min 1 itu 1. Sama dengan N kuadrat, 1 kuadrat itu 1. Maka 1 sama dengan 1. Berarti P1 bernilai benar. Oke, kita lihat lagi langkah induktif yang sekarang. Kan ditunjukkan bahwa sembarang nilai N sama dengan K lebih dari sama dengan 1, berarti PK bernilai benar dan PK plus 1 itu juga harus bernilai benar. Nah, makanya kita misalkan lagi ya. PK 1 plus 3 plus 5 plus 7 ditambah seterusnya ditambah 2K min 1 sama dengan K kuadrat. K ini adalah bentuk yang PK, tadi kan PN. Kita ubah ke dalam bentuk K. Dan nanti kita akan ubah ke dalam bentuk K satu lagi. Nah, kita ubah bentuknya, bahwa nanti kan ditemukan 2 PK itu 1 plus 3 plus 5 plus 7 ditambah seterusnya ditambah 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Kita ubah ke dalam bentuk K plus 1. Jadi kita lihat PK plus 1 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah seterusnya ditambah 2K min 1. 2K min 1 kita masukkan konstanta K plus 1 menjadi 2 dikali K plus 1 min 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Karena K aja kita juga ubah jadi konstantanya jadi K plus 1. Oke. Dari hal demikian kita bisa lihat nih, kita bisa peroleh nih. Jadi PK sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah seterusnya ditambah 2K min 1 ditambah 2 kali K plus 1 min 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, jika kita lihat di sini ada persamaan yang kayaknya kita sudah temukan sebelumnya. Menurut John nih, John, ini persamaannya apa? Bisa diubah ke dalam bentuk apa, John? Shalom Pak, suara saya terdengar Pak? Dengar. Nah, berdasarkan penjelasan Bapak yang sebelumnya dan slide sebelumnya, maka yang 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai 2K kurang 1 itu bisa diubah menjadi K kuadrat Pak. Ya, coba kita lihat nih sebelumnya ya, yang tadi John bilang. Tuh, PK 1 plus 3 plus 5 plus 7 ditambah 1% ditambah 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Ini sama dengan persamaan yang di sini nih. Di sebelum 2 dikali K plus 1 min 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Berarti dapat kita lihat bahwa K kuadrat ditambah 2 dikali K plus 1 min 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Kita kali ke silang.
menjadi K kuadrat plus 2K plus 2 min 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, kita jumlahkan menjadi K kuadrat plus 2K plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Maka kita bisa faktorkan kembali di sini menjadi K plus 1 kuadrat sama dengan K plus 1 kuadrat. Bahwa pernyataan ini adalah benar. Nah, coba kita lihat lagi. Gunakanlah prinsip induksi matematika untuk membuktikan bahwa rumus berikut bilangan n. Nah, diberikan nih di bawah 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 4 ditambah seterusnya ditambah n dikali n plus 1 sama dengan n dikali n plus 1 dikali n plus 2 per 3. Nah, kita permisalkan bahwa Pn sama dengan 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 4 ditambah seterusnya dikali n plus 1 sama dengan n dikali n plus 1 dikali n plus 2 per 3. Nah, kita ambil di langkah dasarnya lagi tadi kan. Untuk n sama dengan 1, n dikali n plus 1, 1 dikali 1 plus 1 sama dengan 2. 1 dikali 2 sama dengan 1 ditambah 1 kali 1, 1 dikali 2 ditambah 1 ditambah 2, 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 6 per 3 sama dengan 2. Jadi, bahwa kita lihat bahwa nanti P1 ini adalah 2 sama dengan 2. Berarti pernyataan ini benar untuk N sama dengan 1. Langkah dasar kita selesai. Kita masuk ke dalam langkah induksinya. Nah, langkah induksi ini untuk N sama dengan K, kita ambil K sembarang bilangan asli lagi ya. K, tadi kita sudah ambil K, sekarang K plus 1. Berarti kita dapatkan PK sama dengan 1 dikali 2, ditambah 2 kali 3, ditambah 3 kali 4, ditambah seterusnya, ditambah K, dikali K plus 1. Kenapa K plus 1? Karena itu kan di atas adalah N dikali N plus 1. Sama dengan variabel N kita ubah semua menjadi variabel K. Jadi K dikali K plus 1 dikali K plus 2 per 3. Nah, berarti kita asumsikan dulu bahwa PK ini benar. Bahwa pernyataan PK yang kita lihat di sini adalah benar. Berarti kita cari lagi PK plus 1 itu juga benar. Kita lihat bahwa PK plus 1 adalah 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 4 ditambah seterusnya ditambah K plus 1 dikali K plus 2. Nah, K plus 1 dikali K plus 2 adalah pertambahan dari K dikali K plus 1 ditambah K dikali K plus 1. Jadinya variabel sebelum K plus 1 dan K plus 2 ini dikali K plus 2 ini adalah K dikali K plus 1. Nah, karena variabel sebelumnya itu adalah penjumlahan barisan sebelum yang kita lihat, jadi kita dapat buktikan bahwa K dikali K plus 1 adalah K dikali K plus 1 dikali K plus 2 per 3. Lihat nih di sini nih, pernyataan sebelumnya yang kayak tadi, bahwa PK sama dengan 1 dikali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 4 ditambah seterusnya ditambah K dikali K plus 1 sama dengan K dikali K plus 1 dikali K plus 2 per 3. Nah, karena hasil berikut bisa kita tentukan bahwa K dikali K plus 1 dikali K plus 2 per 3 ditambah K plus 1 dikali K plus 2 sama dengan K plus 1 dikali K plus 2 dikali K plus 3 per 3. Nah, kita bisa jabarkan lagi menjadi K dikali K plus 1 dikali K plus 2 ditambah 3 dikali K plus 1 dikali K plus 2 sama dengan K plus 1 dikali K plus 2 dikali K plus 3 per 3. Nah, hasil tersebut kita temukan bahwa di sini adalah K pangkat 3 ditambah 3K pangkat 2 ditambah 2K ditambah 3K pangkat 2 ditambah 9K ditambah 6 per 3 sama dengan K tambah 1 dikali K tambah 2 dikali K tambah 3 per 3. Nah, dari hasil ini bisa kita sederhanakan ya di sini penjumlahannya menjadi K pangkat 3 ditambah 6K pangkat 2 ditambah 11K ditambah 6. Nah, ini kita temukan bahwa hasilnya K plus 1 dikali
K plus 2 tambah kali K plus 3 per 3. Nah, di sini diturunkan lagi menjadi K plus 1 dikali K pangkat 2 ditambah 5K ditambah 6. Nah, mengapa kita bisa lihat tiba-tiba pemfaktorannya ada K plus 1? Nah, coba saya mau tanya Yong. Ini kenapa Yong? Tiba-tiba bisa ada K plus 1. Iya Pak, itu kayak apa? Faktorisasi. Jadi dikeluarkan K plus 1-nya itu dapat K kuadrat ditambah 5K plus 6. Terus K kuadrat plus 5K plus 6 itu kita faktorkan lagi dapatnya K plus 2 dikali K plus 3. Iya, oke mantap. Jadinya karena itu difaktorkan, jadi nanti kita ketemu bahwa K plus 1 dikali K plus 2 kali K plus 3 per 3 sama dengan K plus 1 dikali K plus 2 dikali K plus 3 per 3. Bahwa pernyataan ini terbukti benar. Nah, karena langkah dasar dan langkah yang dipenuhi, maka menurut prinsip indukasi matematika, pernyataan P yang tadi adalah benar untuk N setiap bilangan asli. Nah, kita masuk ke proyek. Apakah ada yang punya pertanyaan? Saya, Pak. Oh iya, Frankie, silakan. Saya bingung, Pak. Kenapa N-nya itu harus diubah ke K? Oke. Jadi kenapa N harus diubah ke K? Kita kembali lagi. Ini ditunjukkan bahwa dikatakan sebagai konstanta atau K. Nanti bahwa K plus 1 itu juga harus memiliki efek yang sama. Jadi kita tadi efek domino tadi. Makanya ini diibaratkan menjadi K, bukan N lagi. N itu adalah variabel awalnya. Maka di sini bilang langkah dasar adalah PA bernilai benar. Makanya kita bisa lihat pernyataan awal itu bukan K tetapi N. Jadi seperti itu, Frank. Baik, Pak. Agak terputus sih, Pak, tapi saya sudah cukup memahami. Terima kasih, Pak. Mantap. Nah, kita masuk ke dalam proyek kelas kita. Jadi dalam proyek kita ini akan dibagi ke dalam dua kelompok ya. Dua kelompok ini akan diberikan anggaran yang sama untuk belanja barang, dua jenis barangnya di sini nih. Kita ibaratkan benda X dan benda Y. Benda X-nya itu adalah jamu tradisional untuk merek Intisari, benda Y-nya adalah permen karet untuk merek Fiesta. Nah, nanti setiap kelompok akan diarahkan untuk membelinya ya dengan anggaran sama tapi berbeda jumlah. Jadi nanti kita akan buktikan apakah dengan anggaran yang sama itu dan variabel yang berbeda itu dapat kita buktikan tetap sama, maksudnya sama nilai jual belinya ataupun nilai harganya yang sudah kita keluarkan. Kita akan membuktikan perbedaan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam wawasan Kristen tadi. Di sini sebagaimana kita tahu kan tadi kita membuktikan. Jadi memang segala sesuatu ini perlu pembuktian karena memang nggak ada sesuatu yang pasti. Kita nggak bisa percaya siapapun. Memang nggak ada yang ngasih kepastian. Siapa yang bisa ngasih kepastian? Cuma Tuhan yang bisa ngasih kepastian buat kita. Jadi karena Tuhan memberikan akal kepada kita harus mengungkapkan kebenaran itu supaya kebenaran kita cari itu adalah kebenaran yang berdasarkan dari Allah. Karena itu adalah sesuatu yang valid. Bukan kita mengharapkan siapapun atau siapa dia yang tidak pasti. Kita masuk ke dalam refleksi kita terlebih dahulu. Nah, kita merenung sedikit nih, apa yang kamu dapat hari ini dan apa hal tersebut berguna untuk kamu. Coba, Frankie boleh lagi kasih refleksinya. Ya, Pak, jadi yang saya belajar hari ini tentang induksi matematika. Nah, untuk menemukan itu kita harus melakukan pembuktian bahwa PK itu harus benar dan
PK plus 1 itu juga benar. Itu sih Pak yang saya pahami. Ya, jadi memang kita hari ini belajar tentang pembuktian di mana kita sebutkan bahwa pernyataan P, A, dan PK dan PA itu harus setara dan benar. Oke. Dan pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita bubar, saya boleh meminta Jainat untuk memimpin doa penutup terlebih dahulu. Boleh Pak, suara saya terdengar Pak? Terdengar. Sebelumnya saya minta maaf Pak karena off cam, karena jaringan kurang mendukung. Oh iya. Jadi teman-teman dan Bapak, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga ya Tuhan, kami berterima kasih Engkau telah menyertai pembelajaran kami dari awal hingga berakhirnya ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati Pak Guru yang telah mengajar kami. Ya Tuhan, berkati juga kami yang melaksanakan aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan. Ya Tuhan, hanyalah doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.